Ketika terjadi, oh muridnya Maulana saya begini, ini begini, ya gue tenda. Al aslu baqa'u makana ala makana. Kembalikan ke sumbernya. Siapa sumbernya? Yaitu Al-Maghfur lah Pak Maulana Syekh. Nabi pekayuan anak sumpanan selesai masalah. Ketika Ibnu Ajibah bertanya kepada gurunya, ya Syekhi, wahai guruku, mana tarekatmu? At-tariqati as-sidqu wal mahabbah, bahasa Arab. Tarekatku adalah as-sidqu, jujur. Loe dengan jujur unum biwih lagu ateangan pikiran nisin akalan. Tahu mungkin tang kena lagu ndek mele parane kena. Itulah yang dimaksud wa'lam akhi annana fi zamanil fitan. Akan terjadi pada suatu saat bahasan Al-Maghfurlah Maulana Syekh zaman fitnah. Nah, salah satu murid beliau Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Hilmi Najmuddin sakena zaman fitnah niki engkah saling saduun. Bersyukur tiang pelongkong tipak desida Allah Subhanahu wa taala karena lek malam niki mun loe gati amalan-amalan anjuran perintah agama sak mun gawe lek malam niki sak luar biasa lamun te uraian secara keseluruhan Masya Allah luar biasa ndek ne tutuk niki. Di antara keistimewaan sak mun te icanin tiang pelonggoh isi desida Allah Subhanahu wa taala saya paling linsir lek tau niki. Pira umur paling tua kancat hadir niki. Sange engkah 60 badai ke paling linsir aja. Paling tua. Lagu entan sak tiang pelonggom hadir le tau takak sak mulia niki rata-rata lamun tebau gawe-gawe niki ternyata Allah en icanin tiang pelonggoh dengan sak berumur 7.000 tahun. Nabi yang pelonggoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi. Saya mampu sampun nggawe pelajari satu bab. Ternyata salah seorang masyayikh kita di Salatiyah baban niki dia artikan hadir. Saya bau hadir le majelis ilmu. Hanya sesaat saja. Falahu min umrihi sab'a alafin. Ente icanin isi desida Allah semakan dengan niki berumur 7.000 tahun. Nabi tegawe sa umur 7.000 tahun niki siyamuha wa qiyamuha. Puasa doang gawe embilang jelo selama 7.000 tahun. Qiyamuha sembayang doang mun gawe selama 7.000 tahun. Iya ruan keistimewaan tiang pelonggom sahadir lek malam niki. Kok saya bau berumur 7.000 tahun. Demen 60 doang merambun tanah wah niki. Apalagi makin sawa tamah Hizbullah iya nih kan. Oh det bani tamah Hizbullah kembek murat mati nih. Oh salah paham. Ternyata arak yang temukan di Kalijaga yang sudah lewat umurnya 100 sekian. Tiang tanya anaknya, maka ambil lalu umur napi amalan. Ternyata salah satu keistimewaan waktu mati suri Hizbullah, tanpa mati suri, seteruk ringan lah unentah. Dek memantau lampak. Enggak nih sim berdoa. Mudah-mudahan dendek baik terbaik irup kelamun dek man irup Hizbullah Malik kone. Ternyata tekabulang doa ni si Allah Taala ternyata marak le jenggi endah iya masalah. 170 umur sele jenggi eno. Iya doa nendah niki. Posila sandek man brejo kat mana. Alhamdulillah wa syukrulillah keistimewaan sahadir le tahu sak mulia niki. Mudah-mudahan kita masuk dalam daftar orang-orang yang masuk di dalam hadis baru niki. Dicani untuk umur 7.000 tahun.
Nabi keistimewaan tendah mau tegawe 3 tempat yang sangat mustajab ndek ne tolak-tolak doa tiang pelonggoh. Lek sak telu niki. Sak pertama bainal adzanain, antara 2 azan, yaitu antara iqamah dan azan. Dia yang pun makruh, bahkan ada sebagian ulama mengharamkan. Demen selesai ngebang langsung ngamat nik, langsung iqamah. Karena tempat niki sangat mustajab. Ya pun ulama-ulama sajulu niki tenak pelean tiang pelonggoh amalan-amalan sak ndeman iqamah. Demen selesai azan baca istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terus masing-masing amalan niki beda tahun kejelasan isi para ulama. Sekedar membaca ya Hanan ya Manan doang tiang pelonggoh insya Allah haram napi neraka sentuh awak tiang pelonggoh. Ada sebuah kitab menceritakan malaikat Jibril akan sujud selama 3.000 tahun. 3.000 tahun kalau cerita malaikat Jibril bersujud. Nabi entunas pahala sujud teniki en hadiah ngetipak panjak di sida Allah sak jari umat Nabi Muhammad sak tersiksa le neraka arin sak tebebasan. Ternyata demen wah selesai sujud 3.000 tahun langsung kena teperengah malaikat Jibril niki arah umat Nabi Muhammad le neraka jaka lalu ente siksa lagu enggak-enggak ni si baca ya Hanan ya Manan. Ya baca ya Hanan ya Manan ya Hanan. Yo maka dengan lek neraka niki mampu baca zikir wirid. Oh dalilnya ternyata 2 kali tiang pelonggoh mti icanin mau inem air telaga Al Kautsar. Demen taman neraka tebeng tenginem julu. Nah lemak limit kebebasan lek neraka pot tebeng nginem sak kedua. Nah, nginem sak pertama ternyata biwih teniki ndek embau kotong isi api neraka. No. Nah, lemak demet bebas le api neraka yang potinem jari syarat terutama surga. No. Ternyata berkat membaca ya Hanan ya Manan diicanin nisi Allah Ta'ala terbebasan leman api neraka. Apalagi tiang pelonggom sandeman tama api neraka po ia terbaca ya Hanan ya Manan ia si dede bijajarin tasolah sak bumbak-bumbak niki. Dan nyanyian-nyanyian sak lain-lain inti ya si nyanyian. Atau ciloka araan tak wirid-wirid amal-amalan. Dan niki sangat luar biasa bainal adzanain. Ketika selesai azan sunnah berdoa di sana. Baca Quran, zikir, wirid, napi ja mun tak pahami, mun tak tahu ia terbaca. Tidak akan tertolak doa tiang pelonggoh bainal azanain. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sak kedua, sak terahasiaan si Allah taala bainal isya'ain. Sak mun tegawe lek saat niki antara maghrib dan isya. Bagus wah waktu ngaji niki bainal isya'ain. Antara maghrib dan isya. Nah, yang poten kadang-kadang kurang pasan. Maghrib girang datang temoen no kah? Paling-paling elito ngupi ka celito ngudut. Lah kegirang mletenane lampih isi lompak kunia. Nah, elito ngudut. Lah lamun calito-lito ngaji kan de masalah niki kan. Ini sekedar nelito ngupi ngenungkulan aran noja. Repotan inang kanak sejak zikir wirid. Repot dengan kelai maghrib. Kadang-kadang bari isan telaber det ba wirid tenda niki. Nah, sangat luar biasa mustajab ta bainal isya'ain. Antara maghrib dan isya. Usaha hendak baik lewatin nek malam-malam antara maghrib dan isya. Andai bijajari tende ini sehat, iya tak baca-bacaan niki antara maghrib isya. Ya dot zikir wirid.
Angkat bersyukur tiang pelonggoh menjadi murid Al-Maqurlah Maulana Syekh. Tentu pelonggoh-pelonggoh sak linsir-linsir masing-masing terberi pengalaman lah tentang guru tiang pelonggoh. Tiang Masya Allah luar biasa, layak waktu berangkat jog Mekah. Ini testimoni, ini cerita nyata. Sak berlaku lek tiang. Waktu berangkat niki kanca tenem berangkat jog Mekah. Lagu undek langsung transit istilah. Demen telek datang Jakarta, mari datang lu malam, lek penampungan, marah dengan jari TKI wah. Selesai lek Jakarta tekiri mojok Batam. To Batam dot mari. Langan kapal laut malik. Ternyata pas datang pelabuhan, sakanca tiang berangkat niki karena karak dua deman cukup umur. Teparan terjadi TKI lalu gait sawi tojok Malaysia. Dek tebing taman. Taling kapal niki uang tak telekak. Nah, ternyata tali kapal niki sudah dibuka mau berangkat. Nah iya tot yang berpikir, iya tot adokan gurun tete joning. Dek narabun adokan nita aja bermberi kehebat ilmu. Marak cerita murid Al-Maqurlah Maulana Syekh sehebat luar biasa. Bahasa 8 bahasa dikuasai. Kemudian lamun narak 1000 ki apa jadi mundur no. Si jago mesiat, berjaguran no sehebat. Sempeda doang isi lalu berdakwah cerita. Tahu sarawan-rawan lintutus si Al-Maqurlah Maulana Syekh. Dia mengkari ini berangkat puyu ni dikena. Malam niki jelamun berangkat bahasan Maulana Syekh. Ndak lupa doa tindoon ya. Bismikallahumma ahya wa amut. Padahal beliau niki orang hebat. Sekedar nangko sembuhkan doang beh kepesik dengan si hebatan. Ribuan dek mundur nu si hebat. Lagu toh juga tajah ni si Al-Maqurlah. Lamun dait masalah musibah ndak lupa doa tindo. Ternyata waktu ule berdakwah ya kurang lebih jam 12-an malam lah pun rampok cerita. Demenuan rampok niki selapu ilmun dinarak mun inget telang selapu wah. Enggak ampun inget doa tindo nu doa. Po iya si baca lah lapu engkeno perampok niki bih tindo. Nah lu yaran doa guru kamano. Kak dendek kira ngelawan-lawan guru susah. Ya pok tiang berketua lek Sayyid Abdullah Ar-Rukai apa? Sayyid Karim beliau sampun rauh le Anjani, jangan main-main dengan Sayyid Karim niki. Beliau pemegang sanad tertinggi dalam Sahih Bukhari itu. Kalau bukan karena undangan Ummuna Hajjah Al-Mujahidah, beliau tidak akan keluar dari Mekah. Tumben-tumben sugun gedengan. Nah. Enggak nuh kali sugun beliau enggak pernah mau diundang kemana saja. Sampai mangkin. Enggak sugun tamu jok salatiyah doang aja. Nah, kalau dalam ilmu tafsir beliau sanad ketiga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun dalam hadis Bukhari beliau sanad ke-6. Saking alimnya beliau. Angkat beliau lamun tamu ngajahan le madrasah beda rasanya. Kayak kita di hutan jaga sepi. Nikmat gitu. Pernah dia bertanya, begini-begini situasinya Syekh. Kalau guru sama murid seperti ini. Jawaban beliau sederhana, al aslu baqa'u makana ala makana. Mbetau niki kaidah usul fiqh. Ketika terjadi keraguan, terjadi masalah di tengah-tengah lapangan, kembalikan ke sumbernya. Maranta satiang pelongkom sembayang. Kuah ke wudu, jakon de keman wudu. Berarti ndek teman wudu, kembali ke sumbernya, tidak pernah wudu. Batal ndek wudu kone atau ndek batal. Kembalikan ke sumbernya, sampun tiang pelongkom wudu, ndek batal kan benar. Ketika terjadi muridnya Maulana saya begini, ini begini, ya gue tenda. Al aslu baqa'u makana ala makana. Kembalikan ke sumbernya. Siapa sumbernya? Yaitu Al-Maqurlah Pak Maulana Syekh.
Nabi pekayuan anak sumpanan selesai masalah. Sama seperti orang bagi waris. Ketika terjadi masalah di lapangan, besia nenu. Arak sa'u aku ndek kanggo lek dia nu bucu sorokon ya. Aku ndek kanggo baitul tengah harus kole atas yang aku sengake. Ketimbang jadi masalah dengan toa anu berhak ambil dulu. Burung kepada bagi em. Kemenuh. Kembalikan dulu ke sumbernya. Lemau bisa pada aman apa pada selesaian. Akan begitu cara penyelesaian. Itu bahasa beliau sehingga keraguan niki akan hilang. Jamaah hadirin rahimani wa iyyakumullah. Sehingga le Al-Qur'an law nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Salah satu penyesalan penghuni neraka nantinya. Seandainya yang ngerengah lae. Andai ke kadu pikiran, kadu akal keja. Oni dia kena nia salah. Ende ke jari penghuni neraka sa'ir. Ia uni melemak dengan sandik pacu-pacu mele ngerengah-rengah. Nah, ia empon sami'na wa ata'na. Mendengar dan setia. Coba boya ele kitab-kitab tasawuf niki. Ada yang baca di kitab salah satu sarah daripada Hikam karangan Ibnu Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disarahkan oleh Imam Ahmad Ibnu Ajibah. Ketika Ibnu Ajibah bertanya kepada gurunya, "Ya Syekhi, wahai guruku, mana tarekatmu?" At-tariqati as-sidqu wal mahabbah bahasa. Tarekatku adalah as-sidqu, jujur. Loe dengan jujur unum biwih lagu ateangan pikiran nisin akalan. Tao mungkin tang kena lagu ndek mele parane kena. Itulah yang dimaksud wa'lam akhi annana fi zamanil fitan. Akan terjadi pada suatu saat bahasan Al-Maqfurlah Maulana Syekh zaman fitnah. Nah, salah satu murid beliau Al-Maqfurlah Tuan Guru Haji Hilmi Najmuddin sakena zaman fitnah niki engkah saling saduun, engkah saling percaya. Biasa li kepengurusan atau terjadi niki kan. Aduh, dia jekan aku kelemak segera dia pimpin terus kamu. Nah, jadi nilai-nilai saling mempercayai itulah yang harus dipertahankan. Nah, lamun nilai saling sadu, saling percaya niki hilang, itulah yang dimaksud zaman fitnah bahasa beliau. Hatta yarau hasanam ma laysa bil hasani. Sehingga nanti akan terlihat sak salah niki ya teparan kena. Sak kena ya teparan salah. Nah, makin kan kelihatan niki. Wa'lam akhi annana fi zamanil fitani hayarau hasana malaysa bil hasani malaysa bil hasani. Ada orang berkata bilang jelom berdoa membaca hizib lagu iya doang roan milih kalah kanonnya. Ternyata jawabannya ud'uni astajib lakum. Pasti doa-doa tiang pelunggum ente kabulan doang si Allah Ta'ala. Lagu man ahabballahu abdan ibtalahu. Salah satu tanda cinta Allah tujin tejulu, tercoba tejulu. Sila buka lembaran sejarah Nabi Musa alaihi salam. 2 orang nabi bersaudara kelas nabi niki. Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa, Rabbana tmis amwalahum, hancurkan Fir'aun bersama pengikutnya. Pira tahun ampun terkabulan doa, 40 tahun berdoa Nabi Musa kaca Nabi Harun pun terkabulan doa. Kok marat yang pelungguh jari petani yang jari nabi kak menu. Melit baca terkabulan doa baru terbihizib sekali. Nabi Musa, Nabi Harun berdoa kepada Allah petang dasa tahun berdoa pun terkabulan doa pun terhancuran Fir'aun.
Baru pira tahun ini, baru 20 telum tahun berdoa. Lu rajul antih petanda setahun. Kan en hancur doa niki kan. Lihat Firaun itu, raja yang luar biasa. Bukan sekedar didukung oleh Haman, orang yang pandai berdiplomasi, pandai ngomong, pandai luar biasa itu Haman ini. Darah bukalah angin raos aran Haman itu. Tahu ke doan templeto platek raos. Aran je elak andi bertali bahasa Maulana Saleh wasiat. Do kalah doang dengan ngeraos isi Haman niki. Kedua, Firaun didukung oleh pengusaha, itulah Korun. Tahun pi emas no. Pengusaha-pengusaha hebat itu mendukung, terdukung. Orang yang pandai berbicara, pengacara-pengacara hebat mendukungnya. Pengusaha-pengusaha sasugih-sugih mendukung. Didukung oleh ulama-ulama, tuang guru sawah tajah doa endah isi Nabi Musa. Nah, jadi Firaun didukung oleh orang yang pandai berbicara. Orang yang menjadi pengusaha. Orang yang bisa berdoa. Padahal Nabi Musa aja doa. Ada di dalam hizib. Saya baca doa ni ulama niki sekedar nangkat iman doang wan terkabulan doa. Salah satu doanya adalah la ilaha illa antal wahidul ahadul fardus somad. Enggak antajah doa si Nabi Musa alaihissalam. Lagu ya silawan. Ternyata 40 tahun Nabi Musa bersama Nabi Harun alaihi wassalam berdoa ampun tekabulan doa ni si Allah Subhanahu wa taala. Posila enggak berdoa bedoin Nabi Musa nun tongkat doang bedoin. Tiang pelungguh menjadi pejabat dek, ketua partai dek, dari pengusahaan dek, tongkat doang bedoin udah menduka. Nabi tongkat tak hizib wah doa wah kamu. Allah itu wallahu yaf'alu ma yasha. Allah akan melakukan sesuai dengan dikehendaki. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ud'uni astajib lakum. Nah, sehingga itu yang tiang pikirkan. Ya kalau lekak tali kapal niki, wah berangkat wah. Kok sadua niki tertahan di bawah umur. Kan kesusah teniki. Pokon de bau berangkat sadua niki jah, dek tahu berangkat kaca tenem. Nah iya tok tiang berfikir bertawasul dengan hikmah kaifiyat salatun nahdlatain. Mara isi sebagian murid-murid beliau ya bertawasul loh tuh. Baca Fatihah hizib salat nahdlatain. Lah demen tutuk doang la ilaha illa anta salatun nahdlatain niki langsung tama SMS mbe uli entau nomor dah. Isi Kiai Fuad almarhum pemilik Yayasan Pondok Pesantren Darul Mustafa Malaysia. Apa SMS masuk di sana di WA undangan Isra dan Mi'raj. Kebetulan tanggal 25 Rajab itu di pelabuhan niki. Apa sih yang berpikir? Ayo jadi alasan tadi. Namun alasan-alasan administrasi je salah tuh kalah tadi bau taman. Akhir tojok Malaysia dah tahun tuh bahasa Malaysia sekedik kan. Lawan teh. Ngone-ngone akhirnya dia percaya pelabuhan ini. Padahal itu tojok Mekah kemeno. Nerbang lengan Malaysia. Lagu ketepatan ketika la ilaha illa anta langsung tama WA undangan Isra dan Mi'raj. Ayo ini solusi. Akhirnya dikasih jalan burung lekat tali kapal niki. Berangkat. Dan banyaklah kisah-kisah yang lain. Nah oleh karenanya Masya Allah luar biasa. Bahkan sampai teman-teman banyak yang bercerita pengalaman-pengalaman pribadinya. Oleh karenanya kita bersyukur dan binalah marak gambaran orang yang pergi umroh atau pergi haji. Yang diurus itu adalah ketuanya saja. Ketika bermasalah
si A, si B, jamaah itu tidak akan ditanya, tidak akan bermasalah, ketuanya saja. Nah itulah yang kita harapkan. Lamun tuh harap pegangan, tiang pelonggoh, kita punya guru, dia yang akan membela kita dari dunia sampai akhirat. Nah, iya pemarah isi pengurus daerah Tonggoro Mozain, alur dekat je betah-betah, letak-letak, bengel-bengel, pokok cendek sugun inui isi. Nah, pokok cendek bilin Bapak Maulana Syekh. Nah, pacu-pacu nane jaka birang kelakar, lagu bilin kan susah. Nah, dekat je bengel-bengel nih lagu ndak bilin nih kamu. Pacu nane lagu bilin debale, bilin desini kan susah teno. Dekat je bengel-bengel tome-home si senina talur wah lagu masak kang kanduk kamu no. Jaring kupi. Nindek ngomeh lagu kupi-kupi ndak sugun. Kan susah. Lalu bertemu endek ngomeh memang senina pacu solah lagu ayat inyet ndak sugun. Bar dakan je ngomeh-ngomeh lagu sugun kupi kan. Tinggal pilihan lah. Tinggal pilihan tiang pelonggo. Nah marak niki perlu tendah kuatan keyakinan, kuatan keikhlasan, kuatan keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah. Ia pun yakin bejulu dek nini tiang pelonggo ikhlas lamun dek yakin ja. Kembe pom demen lalu pegawaian li nak kakeun tiu ni. Kalau yakin lalu kone. Pokok dek nini onde upak dah. Karena apa? Yakin. Ketika ikhlas itu tumbuh, maka akan melahirkan keistiqomahan. Tekun, tegawe. Ndek teman telah wagawe ini. Ya, empok tak. Istiqomah ini adalah cerminan daripada barokah. Kan sampun para alim ulama kita, guru-guru kita menyampaikan. Saaran barokah niki adalah istimrarul khair. Terus akan melahirkan kebaikan. Berhubung disinggung tentang wirid nur, dulu pernah saya bertanya kepada Al-Maqurlah Tuan Guru Wildan tentang ilmu dasar. Ternyata bahasa beliau Nahdlatul Watan fil khair. Pi niki adalah stempel. Nahdlatul Watan itu sudah berada di dalam kebaikan. Tidak akan pernah keluar dari kebaikan. Ibarat dengan sapiak surat. Berembe-rembe kehebatan surat lamun dek man stempel jadi nesahnu. Ndek solah wah ndek bau mendek hadir nu lamun dek menarak stempel lanjut. Ini sangat kalah nih dah nu narak stempel. Lagu luwe nane dengan ahli pihak proposaran on lak luwe pihak berdoa stempel. Sekarang berdoa stempel. Mbeu mau stempel lo nih. Lagu ndek teh cerita luwe uah tegawe soal. Artiin uah tegawe dalam artian uah tedai teh. Yu angkat narak stempel samenin ado molah telau namun tapi stempel ni pot telepon ni lau. Bini masalahnya bos nih pun juang telok dua telu terai juang kepeng awan nih pokom suah nih kan. Banyak itu lagu ada stempel yang asli. Jadi fil khair fi niki adalah stempel dalam sebuah kebaikan. Jadi barokah itu pertama al barakah ma'akabirikum, berkah itu bersama orang tua. Saya isabilin dengan toa nakam berkat tuah menulah jama-jama. Jadi orang tua nikilah tempat mengalir keberkahan. Berarti kalau sudah putus dari orang tua kita, hilang sudah barokah itu. Yang kedua al barakah ma'al jamaah. Keberkatan itu bersama jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Berarti lamun sugun le jamaah jengkah no berkah. Nah, ia pun istimrarul khair akan mengalir kebaikan. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan kesalahan karena barokahnya terputus. Nah, ia pun tetap nunas, tetap berjamaah kumpul. Ada aja sifat terjadi manusia niki perlu tetap saling ingatan. Maraunin Al-Quran watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Tetap saling menasehati, oh ini yang benar, ini yang salah. Wa ma alaina illal balagh.
Kita ini tugasnya hanya untuk menyampaikan. Dan dek takut-takut sampean, oh dek seman dia aja. Oh dek bani sampean, lamun dah sampean aja. Sila. Para nabi rasul, masya Allah luar biasa. Fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Jangan hiraukan orang yang mencaci maki, jangan hiraukan orang yang memusuhi. Yang penting kita dalam jalan kebenaran, kemudian kita menjalankan sebuah kebenaran untuk mengajak orang berbuat kebenaran. Wa man sanna sunnatan hasanah falahu ajru mithlu ajri man amilahu. Nah, itu yang sering disampaikan oleh Al-Maqullah Tenggono Mahmud Yasin. Siapa yang memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran, kebaikan, maka dia juga akan mendapat pahala dari orang yang melaksanakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ia terhebat pimpinan anak cabang, ia atau pimpinan ketua ranting, ketua posko, kemudian markas ranting, markas cabang, lain nilai yang ketua no. Kembek napa temalas jadi ketua, ndek mele jadi ketua, saya ndek terperintuk ruang pahala neno. Si Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kita rasakan saja. Kita nikmati, kita rasakan. Pada kita jadi anak cabang entah kan. Nah, jadi anak cabang lagu ya selo-selo wah. Sak mati je mati, sandek jandek, nane jandek, dia tahu ele maru kaman. Karena apa? Searan manusia niki tentu ia perlu saling ingatan. Ia pun mahalul khata' wan nisyan niki artin balen salah balen lupa. Dia pun tersuruh tetap minimal istighfar niki. Lamun dalam ilmu-ilmu tarekah niki ya minimal 3 kali lah istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Padahal baru tengah sembahyang, tanjuran istighfar. Tetap merasa bersalah. Lamun tini tetap merasa bersalah, berarti tetap tini mele gawe bagus. Lamun tuhangkah merasa bersalah, iya wah dengan sandek mele gawe bagus. Dengan sak gawe zalim, wada'u syai' fi ghairi mahallih kena zalim. Menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, ia ran zalim. Lau ia para nendaya, daya para nelau, amarat niki ia ran zalim. Oleh karenanya lamun tuah ini merasa diri terkena padahal salah, niki yang bahaya. Nah, ia pun tetap berdait kumpul lalu bahasan dengan tawanon tetap ngayo lah saling ngelai. Lagu perlu boyak dengan sapacu-pacu kancan bergaul. Marak bahasan Imam Syafi'i. Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an ana bihim syafa'ah. Oh mun kedemen nojok dengan sak pacu-pacu, sak soleh-soleh, sak alim-alim, dengan harapan mudah-mudahan arek sak ini mau bantuan oleh dengan sak pacu-pacu nuk lemak le hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia harapan kelas Imam Syafi'i. Apalagi marak kelas dia Blonggo. Nah, ia poen Syekh Ismail Zain Al-Yamani datang ke Lombok untuk menyempurnakan kewalian beliau, bukan untuk mengajar. Datang ke Lombok untuk menyempurnakan kewalian, kecintaannya kepada gurunya, yaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, yang pernah menyampaikan, ya Syekh Zainuddin, inni uhibbuka wa uhibbu man yuhibbuka. Sungguh benar-benar saya mencintaimu dan juga mencintai orang yang mencintaimu. Itu yang sering disampaikan oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, berarti istimewa betul. Nah, untuk mendapatkan kecintaan gurunya, nah kan as-sidqu wal mahabbah. Jadi kesempurnaan dalam ilmu tarekat itu adalah jujur dan mahabbah.
Lamun masih jujur doang, kalau belum mahabbah, dah kan yang kelip lek langit, belum sempurna kewalian. Kunci kewalian yang tinggi adalah mahabbah. Cinta. Marak kelas Rabiatul Adawiyah sudah mahabbah. Cinta. Ibarat dengan perayaan lah unintan. Ndek nase beras inak lek kemeras isin jual. Saya kembek merayan petak kutang ni. Lai arak kaca mondok ya Allah. Barang mondok beras, yumbe lain beras ni. Ui kelui kan. Juan nangke. Lai mak ganti sematono ni. Nah, kenapa? Karena cintanya. No, cinta penuh pengorbanan. Berarti lamu tidak berani berkorban, berarti belum kita cinta. Nah, berarti ini yang kita harus pupuk. Napi mun tegawe li atas dunia arisa cinta. Pada entar cak ibadah, tiang pelonggom sembayang, ngaji, lamun kurang cinta tenuja ya. Ia pun bahasan Nabi kun aliman. Sak pertama berusaha arim jari dengan alim. Arit sak jari dengan tahu. Berarti tahu tak tegawe perintah Allah Ta'ala. Lamun tak berdua ilmu. Ndek nelemu doang. Ndek tahu beli sampai selalu ilmu. Binyelan dah. Nah, ilmu tak berdua ini. Lamun tak berdua ilmu berembe. Kun aliman au muta'alliman. Lalu peta boya ini. Lalu ngaji ketuanan, berbicara wudhu, berbicara sembahyang, berbicara puasa, berbicara ngaji, berbicara berumah tangga, berbicara terdidik bijajarin dari sak pacu soleh. Man arada ayyakuna banuhu aliman, lamun mele tiang pelonggom dicanin bijajari saalim soleh, bahasan ulama le kitab taklim, wa yu'adzimahu wa yukarrimahu wa yu'tihi syai'an. Kunci muliaan dengan alim, hormati dengan alim, rajin bersedekah ojo dengan alim. Ini telah kok 5.000 sekali sebulan si guru, apa kejikan terbeliangan ngamuk kejuk batek. Nah, warak dana bos angkat berlaku-laku ni. Kemolah coba sida aja diri. Jerompuk padak ke bijajarin dia mendek tahu seketik. Nah niki lamun tegiram prekengan kaca guru jak, masya Allah bahaya wah bijajarin teniki. Lamun tedik mampu ajahan diri tak muta'alim suruh lalu suruh berguru ngaji bijajarin teniki. Au mustami'an, oh lagu ndek watoa kemangkin ndek mau lalu sekolah. Lalu nambah lalu ngawis lalu makan najok pekan. Ndek tahu au mustami'an buat seara pengajian marak niki minimal sekali seminggu, 2 kali seminggu ya kita kumpul-kumpul hadir untuk mendengar. Lagu ndek mampu nane lalu ngerengah perengah kekurang penyerminan kera au muhibban tedemen nojok dengan sak gawe bagus. Demen nojok dengan sak rajin jok masjid, demen ojok dengan sak rajin lalu tukak batur, rajin, demen, cinta ojok dengan sarengah pengajian. Fala takun khamsan fatahlik. Ndak jadi sak kelima engkau akan hancur. Ndak jadi sak kelima aja. Ali mendek cara besok menek ndek tahu. No kan. Cara wudhu ndek tahu. Ya ampun dulu diabadikan dalam sebuah kitab Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad ada orang di antara dengan sangat isin sugih lek Saudi Arabia. Santar isin sugih terjangkit penyakit stroke. Demen tercitanin penyakit stroke keliling ujung beberapa negara. Aranja dengan sugih niki. Ternyata ini ingkah penyakit stroke. Pas datang lek Rusia, napi si dokter niki. Maka ibu dulu boya oat ujung ini dikena si profesor dokter jadi dokter niki. Tuh aku doang dengan toak kelai. Uang seteruk tuh Masjidil Haram marak ulama atau ngajahan iya wate dengan toak. Ulek wato tuh boya wato ni tekan. Ternyata spontan dia
tersentak langsung dia pulang. Mencari ulama di Masjidil Haram. Dan pada saat beberapa waktu, orang ini bertemu dengan guru besar yang Blonggong, Al-Maghfurlah Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Sering membahas Maulana Syekh kan aku nih jari kesupir bahasa. Saepeng kendaraan anu gurung ke Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Ini ibarat kendaraan mobil, aku jaring kesupir. Saepeng mobil ini guru besar kita Al-Maghfurlah Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, raja di raja pada waliullah. Ndak macam-macam le motor dengan tepepak engkah tersuruh taek kembe lampa doang lelah. Nah, lamun terpacu jari muatan jak ndek terpentu ni si EP mobil. EP mobil si lawang. Supir si lawang dah kan telanjak misi supir nu. Pikiran wajah-wajah niki. Marak niki. Sehingga apa bahasa Syekh Hasan? Rajin sembahyang bahasa. Alhamdulillah. Berembe cara sembahyang, tayamum atau wudu. Ini kadang-kadang tayamum, ini wudu. Berembe cara wudu ini dekan. Wudunya yang diteliti. Ternyata ada pekerjaan sunnah, pegawaian sunnah di antara sunnah-sunnah wudu muntinggalan. Ada kita sudah susun bersama beberapa teman, ternyata di sholat niki kurang lebih 500 pekerjaan sunnah di dalam sholat. 500 sunat mun gawe. Lamun lek tanwirul qulub 1000 keloe. Pegawaian sunnah dek mansa wajib. Wajar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Napi-napi kesusahan, sandek man laku, ndek man berdoa bijajari ndek mele pacu solah, kurang rezeki macam penyakit munta hadepi, wasta'inu bis sabri was sholah. Nisi bahasan Allah Ta'ala. Ngende ngojok aku was sholah, wudu kok sembahyang. Nah itu solusinya. Ni de melue utang lalu rontok lawang batur dulu. Bait ay wudu, empok sembahyang bareh. Kok menang apa jaga baca salat jaga tawasul ojo gurun, insyaallah arah doang petunjuk. Sila coba bae nujak pelungguh-pelungguh. Jadi Allah sudah mengajarkan wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi pedagang ya ande tek susah-susah misal sembayang 2 rakaat lampa terus lalu berdagang. Dendek harapan bati gawe wah menu. Saya nggak bareh lamun berharap lalu apa kurang bati silim bareh. Datang balen dek mele meriap menuka kembel. Saya nggak narak beli. Nah marak niki ternyata pekerjaan sunnah yang ditinggalkan istinsyak. Wikanan daran istinsyak memasukkan air ke lubang hidung. Nah, selesai berkumur-kumur. Baun dalam hukum itu sunnah juga berkumur-kumur sekaligus istinsyak lamun sa bersih. Lagu lamun sa gigi tuah kuning di tuah sikat kemono kan. Nah, tingkenge tuah marah ampet kan tuah bersih. Perlu deniki ja mustaqillah berdiri sendiri. Berkumur dulu, bersihkan, baru berhidung. Ambil dulu caranya bukan begini. Nah, tapi ambil air, hirup. Tahan dulu sebentar baru keluarkan. Nah, denek nyotohan sampai lebih jogonero sembar. Nah, itu caranya. Nah, iya ampun dengar lamun jari-jarian ilmu niki caranya demin usulan itu dia tes. Kalau lamun lancar keluar masuknya berarti ini wah ilmu. Berarti lamun kerandak-kerandak kenu ya ane teteh wah ilmu no. Dek mele wah no. Lagu engkah tegawe. Nah, ilmu-ilmu sama no. Biasa dengan belian-belian dia teteh saja dulu no. Tedun de ilmu no. Mele teteh saja dulu. Nah, jadi seperti itu. Ternyata sunnah 3 kali. Selama 1 minggu dites oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, spontan seteruknya hilang. Nah, ternyata salah satu obat seteruk adalah
istinsyak. Jadi banyak hikmah-hikmah. Sehingga kan Allahumma inni as'aluka raihatal jannah. Itu salah satu doa dari para ulama. Ya Allah kaji nunas ari ke mau doang ambu isaran surga. Lamun tu ambu berarti taman ke surga. Lamun tende apal ya iya bayang-bayangan ya mudah-mudahan ari sak bau ambu isaran surga nu istinsa. Insyaallah itu salah satu obat. Kemudian yang terakhir karena kita tadi sudah antara azan dan iqamah. Yang kedua, salah satu ajaran guru besar kita Al-Maqfurullah Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, lamun temele tiang plonggoh te icanin endek tertimpa penyakit bongkok. Apa bahasa niki? Bungkuk. Sakit tekeng lah onen entah. Sakit tekeng niki. Lihat guru besar kita Al-Maqfurullah Maulana Syekh, luar biasa. Ajarannya, ilmu yang kita terima dari guru-guru kita di Salatiyah, salah satu yang diajarkan beliau adalah ketika iqamah demen ngamat nike pas qad qamatis shalah yang petures. Demen qad qamatis shalah. Iya petures niki. Ketika selesai iqamah, aqamahallah wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Insyaallah ndek dicanin penyakit tekeng. Ini baru nganak sekek wa marah sampai berot. Ayo nu terbaca-baca nu. Jadi perlu nenun ibu-ibu. Jadi qad qamatis shalah. Terus. Dia mana selesai? Aqamahallah wa adamaha. Coba. Aqamahallah wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Insyaallah bahasan guru besar tiang pelonggoh Al-Maqfurullah Syekh Hasan Masyad, lamun tegirang istinsyak waktu wudu terjaga terpelihara leman penyakit seteruk. Ternyata iya nih dengan sama PKH BLT harus yang seteruk kena. Berarti lamun seteruk kena dem kanggo mau. Pira narak dengan demo deket balik. Demo kadus gara-gara KTP di ini jari. Padahal kelelah kadus ngelining. Aneh pada pihak KTP, pihak kakau, ni narom beja lu kelai uni. Omeh empat kadus. Sida biasa pada jari pejabat berdua KTP kakau ni. Aku je sekedar kelalu ngawis jari petani doang apa to kebutuhan kakau KTP ni. Ternyata pas narak BLT PKH ribut ten omeh kadus. Iya wah ruang kadus-kadus nanen. Dek ni pian KTP. Jadi perlu administrasi niki, perlu nanti kan ada anak cabangnya, ada pengurus rantingnya, ada nanti markas cabang, ada pengurus cabang, anak cabang, ranting secara pengurus organisasi, secara kelembagaan otonom, ada markas cabang, ada markas ranting, ada posko. Lamun terdata laun terboyak KTP kakak penuhin nu. Jadi untuk mempermudah secara administrasi. Leman denara aran metun susah terus. Saya jadi daun ini ya murid ke bahasa Maulana Syekh. Kemben denara aran tertulis di ketua posko susah tenu. Oleh karenanya tentu lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan seperti ini. Ande dek gara-gara guru besar yang pelungguh maro sang dek saling kenal. Ada luput dek lalu yuk bangkat doang badek ke. Iyo niti yang sering nyampean. Kalau dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah Al Munawwarah, apa yang dilaksanakan pertama kali beliau adalah menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Itu yang pertama kali dilakukan. Tidak ada orang kaya, tidak ada miskin, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat jelata. Sak bedoi sebinian dua anehara dua seninak kak sida wah baik seke. Aku bedoi balik dua telu sida seke. Yang poen gelar orang Madinah wa yusiruna ala anfusihim
walau kana bihim khassasah. Itu gelar orang Madinah. Lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Araang nia mati sengsara ketimbang semeton jari. Itu orang Madinah. Ternyata Al-Maqurlah Maulana Syekh mewariskan kepada kita Ummuna Al-Mujahidah, pesupuk tiang pelungguh dalam garis organisasi Nahdlatul Watan, barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Sila ndek narak kelas tuan guru, narak pejabat, ndek narak rakyat jelata. Pokok Hizbullah haran ndek kesarang Masjid Batur. No. Ndek narak lain betukak piran, Masya Allah, sedih tak. Datang-datang tertukar rame dengan belangar. Jangan deng sarang le sangko kenun darat protokol isi pelangar beras nganjeng. Demi datang le masjid pu kaca telu sembayang. Posila melem loik pelangar mau atau sembayangan kan benar. Nah, jadi doa ini yang kita harapkan. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tetap teicanin keyakinan yang kuat. Keyakinan kepada yang benar, diberikan keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah, dalam perjuangan, dan kita tetap istiqomah. Sehingga kalau sudah kita yakin ikhlas istiqomah, insya Allah kita akan tetap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekedar niki yang dapat Dian sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.